Selamat sore Bantes, selamat datang untuk acara talk show. Ya, saya langsung aja mempersilakan Bante supaya waktunya cukup panjang untuk kita. Terima kasih. Ya. Wah, sebetulnya kalau tadi saya mendengar ceritanya Pak Reynald nggak kepingin berhenti. Ya, bagus sekali, contoh-contohnya bagus, video-videonya bagus. Ya, tetapi karena kita juga harus membahas sedikit dari sudut Dharma, maka sebentar saya akan sampai di sini atau langsung diskusi aja? Langsung diskusi aja atau gimana? Oke lah. Saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini adalah membangun pendidikan karakter yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang pandangan Dharma tentang kemanusiaan? Kalau kita mengingat Dhammapada ayat 10. Ya, Dhammapada 10 bait yang pertama, di situ disebutkan bahwa semua orang takut hukuman. Semua orang takut kematian. Dengan membandingkan orang lain dengan diri kita, maka kita seharusnya tidak akan melakukan pembunuhan atau mengkondisikan kematian. Nah, ini sebetulnya menjadi dasar kemanusiaan di dalam Dharma, bahwa orang lain sama dengan diri kita. Kalau sekarang diri kita ingin bahagia, orang lain juga sama ingin bahagia. Kalau diri kita tidak ingin disakiti, orang lain juga sama tidak ingin disakiti. Nah, inilah yang menjadi dasar kemanusiaan. Inilah yang menjadi dasar pembentukan karakter kita. Karena kadang-kadang kan kita tadi juga berpikir, bagaimana ya? Kadang-kadang seperti tadi yang disampaikan ya, misalnya pendidikannya tinggi, kuliahnya bagus, tapi kenapa kemasyarakatnya itu kok kurang? Karena ada kemungkinan dia tidak diingatkan bahwa semua orang sama dengan dirinya. Semua orang punya kebutuhan yang sama dengan dirinya. Kalau kita memahami itu, maka kemudian muncul rasa dunia ini, saya adalah bagian dari yang besar. Yang besar juga bagian dari diri saya. Kalau saya menyakiti yang besar, sama dengan menyakiti diri saya sendiri. Saudara-saudara, satu contoh saja. Tadi dikatakan bahwa kebudayaan Indonesia sering merendahkan atau menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain rendah bukan hanya kepada orang lain, tapi kadang-kadang kepada pasangan hidup sendiri. Ya, tadi kan ada contoh juga itu. 12 juta langsung diinjak kakinya. Dan kadang kita lalu merenung, kalau dari sudut tadi kan kok mahal sekali. Tapi bisa juga itu bagian dari kamu nih ngapain bikin acara seperti gituan. Ini kan jadi konsultasinya 12 juta. Nah, kasus seperti itu bisa terjadi di dalam keluarga. Misalnya ada satu tamu datang ke rumah suami istri, ya. Saya menceritakan ini sebagai satu pengamatan saja. Suami istri, kemudian tamu ini mengatakan, wih, rumahnya bagus ya, bersih, tidak ada sarang laba-laba. Wah, pasti ini, istrimu hebat sekali. Pujian itu keluar dari tamunya. Tapi suami, mungkin dia termasuk loser. Dia merasa, wah kok yang dipuji kok istriku. Kemudian suami mendadak bisa mengatakan, ya dia kalau bagian bersih-bersih gini nih hebat, memang. Tapi kadang-kadang malesnya itu loh. Bangunnya siang-siang. Jadi kenapa dia bisa bersih-bersih gini? Karena kalau saya pergi ke kantor, dia sudah nganggur. Dia bangunnya kan siang. Jadi dia bersih-bersih. Ini sebetulnya
adalah tindakan yang merendahkan. Tindakan yang mematikan karakter, membunuh karakter. Padahal kalau tadi kita tahu bahwa orang lain tidak suka disakiti, maka sama dengan diri kita. Lalu sekarang ini pasangan hidup, pasti juga orang yang kita sayangi, kan tidak ingin disakiti. Tapi justru yang membuat sakit adalah pasangannya sendiri. Oleh karena itu, kadang-kadang kita kemudian lupa hal ini. Mungkin kalau istilahnya Pak Renard tadi ya, ini mentalitas bad passenger. Jadi selalu gantungkan dengan orang lain, tapi begitu orang lain mendapat penghargaan, dia menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, kalau tahap yang pertama ini, prinsip dasar ini kita kuasai dulu, bahwa dunia luar ini sesungguhnya adalah ada di diri kita, bahwa kalau kita menyakiti dunia luar itu sama dengan menyakiti diri kita sendiri, maka timbul rasa kasih sayang kita kepada orang lain. Minimal kepada pasangan hidup, minimal kepada anak. Kalau tadi anak mau digimbal, kalau dilarang, ya kan artinya membuat dia tidak berkembang. Nah, kalau sekarang kemudian kita kasih support, kita kasih dukungan. Ini memang bagian dari pembentukan karakter. Kenapa? Karena karakter itu, hal yang paling penting adalah memberikan contoh. Sebagai orang tua, sebagai panutan, kadang-kadang kalau juga biku ini juga dijadikan contoh. Ya, beberapa umat senang menjadikan biku jadi contoh. Misalnya, biku rambutnya gundul. Umat ikut-ikutan. Tidak tahu sebabnya gimana, pokoknya dia gundul-gundul aja. Jadi kadang-kadang beberapa orang kalau datang, seperti rombongannya Pak Chandra ini, ayah kita ini, beberapa mirip semua. Ini juga depan ini sama. Ini 2-3 orang begitu. Saya kadang-kadang malah merasa, saya mau cari yang gondrong aja. Kenapa? Karena saya merasa, nanti kalau saya datang ke satu tempat, dikiranya umat Buddha itu harus gundul. Ini merusak pasaran. Karena orang jadi, wah aku nggak mau ke wihara, kenapa? Takut dibotakin. Karena itu yang ikut Bante 1, 2, 3, 4 botak semua. Coba. Wah. Aduh. Wah, kadang saya ngajak yang gondrong sekalian. Jadi, agama Buddha boleh gondrong? Boleh. Nah, saudara-saudara, karena ini pola mengikut, ini memang pembentukan karakter dasar. Karena itu kalau tadi misalnya di bedong, kenapa anaknya di bedong? Karena dulu orang tua mereka ya begitu. Kenapa orang tua ini begitu? Ya karena nenek moyangnya begitu. Jadi ini di bedong ini sudah turun-temurun dan tidak ada bahasa Inggrisnya memang. Sehingga ya pusing juga mau menjelaskan. Nah ini karena ada faktor mengikut. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda mau membangun karakter keluarga Anda, karakter lingkungan Anda, mulailah dengan kita dulu yang menjadi lebih baik. Karena kalau kita baik, mungkin kita bisa mempengaruhi keluarga kita. Ketika Anda masih merokok, kemudian Anda melarang anak Anda, jangan merokok. Maka larangan Anda itu tidak laku. Anda akan ditentang oleh anak Anda. Ya lah kamu sendiri papa yang ngerokok. Bukan hanya papa yang ngerokok, mama aja yang ngerokok. Lihat masa anak-anak tidak boleh merokok. Karena satu contoh melebihi 1000 nasihat. Kita gampang memberikan nasihat-nasihat, tapi sulit untuk praktek sendiri. Tapi kalau kita sudah mulai praktek, orang lain akan ngikut-ngikut sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapa di sini yang anaknya 2? Cuma 1, 2. Cuma 2 orang ya, 3 orang, 5 orang. Siapa yang anaknya 4? 4, anaknya 4. Oke, nah, saudara-saudara, Anda lihat sekarang, anak 2 ya.
anak yang dua itu tidak ngepro bapaknya semua. Tidak ngepro mamahnya semua. Biasanya ini ada satu-satu. Satu ngepro bapaknya. Karena apa? Karena dia merasa bapaknya ini panutan yang bagus. Contoh yang baik. Maka dia ngikut. Yang satu ngepro mamahnya. Kenapa? Karena dia merasa ini mamahnya ini yang paling cocok, yang paling sesuai dengan harapannya. Nah yang repot tadi yang saya tanyakan kalau anaknya 3. Anak 3 bingung yang ketiga ini. Ikut siapa ya? Mama atau papa? Oke, ikut papa. Begitu ikut papa, berarti yang pro papa 2. Pro mama 1. Si mama bisa nggak aman loh ini di rumah. Karena merasa, aku kalau ada pemungutan suara kalah ini. Maka tanpa tanya 3, saya lalu tanya 4. Karena 4 itu bisa 2 ayah, 2 ibu. Kalau yang kelima lahir, terpaksa 6. Kalau 7 lahir, terpaksa 8. Kenapa saudara? Ini faktor contoh. Sebetulnya adalah faktor contoh. Dan itu juga ke bawah. Sampai ada pernikahan. Kenapa perempuan kadang-kadang suka laki-laki yang cenderung lebih tua? Karena dia mencontoh. Figur contohnya adalah ayahnya. Maka dia merasa, aduh kalau dapat orang yang lebih tua itu bagi saya happy. Karena dia persis kayak papaku, wataknya lembut kayak papaku. Aku senang sekali. Dia akhirnya mau sama dia. Coba ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang merasa memilih pasangannya dengan cara itu? Tidak berani tunjuk jari. Karena suaminya ada di sebelahnya. Oh, jadi aku ini cuma direfleksikan sebagai ayahmu ya. Kalau aku nggak mirip ayahmu, kamu nggak mau ya. Oh, nah, saudara-saudara, inilah yang membuat karakter itu sendiri. Bahwa orang tua adalah tokoh awal di dalam keluarga kita atau di dalam batin kita. Dia yang membuat kita dasar-dasar karakter kita. Kalau tadi istilahnya Pak Renat adalah fondasi bangunan kita. Fondasi watak-watak kita. Itu adalah dari orang tua. Karena mereka yang kita kenal dari awal. Sebaliknya, seorang laki-laki mencari istri juga cenderung seperti mamahnya. Makanya, kalau ibu-ibu mungkin waktu dalam komunikasi dengan suami, jangan heran kadang-kadang dikatakan, kamu kok nggak kayak mamahku ya? Mamahku kalau pas acara begini, biasanya dia begini. Mamahku kalau dalam situasi begini, biasanya begitu. Kira-kira ibu-ibu ngalamin enggak? Ngalamin enggak? Ya. Ada ya? Ada enggak? Ngomong. Kayaknya yang jawab satu nih, yang lain mungkin di dalam batin. Daripada pulang gegeran dengan suami, lebih baik saya diam-diam aja lah. Tapi untung saya kebatinan sedikit tahu lah. Jadi kadang-kadang kita terpola itu. Kok nggak kayak mamiku toh kamu itu? Kalau mamiku masak begini nih enak. Kamu bikin nasi goreng aja garingnya kayak gini. Kalau mamiku gini. Kalau mamiku gini. Terus sebaliknya yang perempuan, kalau papaku gini. Papaku kalau malam-malam mati lampu gini, mesti begini. Nah, kamu enak aja, mati lampu tetap tidur. Kalau papaku langsung keluar, cari lilin, ngidupkan lilin atau home light atau apa, itu papaku. Kadang-kadang suami istri bisa terjadi seperti itu. Kenapa saudara? Karena pembentukan karakter awal adalah contoh. Ya, karena itu kita semua masing-masing menjadi contoh untuk lingkungan kita. Kalau Anda bisa menjadi contoh yang baik, lingkungan Anda bisa menjadi baik. Tapi kalau Anda menjadi contoh yang buruk, maka lingkungan Anda juga jadinya buruk. Karena itu, Anda coba renungkan. Kenapa kadang-kadang di satu lingkungan kita kok nggak cocok?
Misalnya, kita lingkungan yang rajin ke wihara. Saya rajin ke wihara. Kemudian kalau ketemu orang yang rajin ke wihara, nyambung ngomongnya. Wah, rajin ke wihara, besok minggu ke wihara lagi ya. Ya, besok minggu ke wihara lagi ya. Ya, minggu depan ya kita acara di sana, di sini. Nyambung. Tapi kalau kita yang rajin ke wihara ini, kemudian kena lingkungan yang kurang rajin ke wihara, nanti kan nggak cocok. Mau kemana minggu depan? Kita jawab, mau ke wihara. Ke wihara, oh sok suci nih kamu. Sok-sokan, apa buktinya kamu ke wihara terus juga nggak ada manfaatnya untuk kamu. Ya, kamu kan sudah dengar kata-katanya Bante Joti kan? Tidak perlu susah-susah untuk dapat seneng. Sudah seneng-seneng aja. Ke wihara susah-susah, tidak perlu. Seneng-seneng saja. Saudara-saudara, kalau sudah seperti itu kita merasa nggak cocok. Kenapa? Ini sudah bukan pola pikir kita. Karena karakter kita bukan yang seperti itu. Maka begitu kita ketemu, sudah tidak mau saya tidak mau kumpul. Sebaliknya di lingkungan orang yang malas ke wihara, hari Minggu ke mall, sore ke acara yang lain lagi, malam nonton film. Begitu kumpul sama orang yang sering ke wihara, juga tidak bisa nyambung. Kenapa? Karena masing-masing membawa karakter. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita punya karakter tertentu, kita ini mempengaruhi lingkungan. Karakter kita baik, minimal keluarga kita baik, karena kita menjadi contoh. Keluarga kita baik, masyarakat bisa menjadi lebih baik. Masyarakat bisa menjadi baik, satu bangsa bisa menjadi baik. Kalau bangsa kita ini berkarakter yang bagus, bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa yang lain. Dunia pun punya karakter yang bagus. Nah, saudara, kalau sekarang kemudian kita lalu merenung tadi, bahwa seperti orang lain, aku tidak ingin disakiti, maka orang lain pun tidak boleh disakiti. Aku tidak ingin dihina, maka aku juga tidak boleh menghina orang lain. Aku ingin bahagia, maka orang lain juga bahagia seperti itu. Sekarang bagaimana kita kembangkan di dalam Dharma? Apa yang perlu kita lakukan dalam pembangunan atau pendidikan karakter di dalam Dhamma? Saudara-saudara, ada beberapa unsur yang kita bisa kembangkan untuk pendidikan karakter di dalam Dhamma. Yang pertama, kita mengembangkan unsur kejujuran. Pengembangan karakter ini butuh kejujuran. Dimulai dari anak. Kadang-kadang kan kita kalau di wihara tadi Bante Joti menyebutkan, wah semua sudah diajari untuk jujur, menjalankan kemoralan ya, jujur. Tapi kenapa di masyarakat kok prakteknya kurang? Karena kadang jujur di masyarakat itu dapat musuh. Contoh, anak-anak, siapa ini yang ngabisin makan ya? Papa belum makan, adik-adik belum makan. Siapa ini? Kok sudah habis makanan? Ayo jujur. Sudah diajarkan kan di wihara harus jujur? Saya mah, saya yang ngabisin. Oh kamu ya? Kamu ini makan gak kira-kira, gak memperhatikan gini. Dikiranya kamu ini tidak dikasih makan lagi ya. Sudah panjang sekali. Kemudian kata-kata balasan anaknya hanya mengatakan sedikit. Tapi tapi apa? Kamu pokoknya sudah ngabiskan. Ini kamu gak tahu diri ya, bapakmu belum makan gini. Tapi aku lapar bisa ditahan. Dan seterusnya, sampai panjang sekali. Akhirnya anak ini belajar. Jujur penderitaan. Jujur diomelin. Lebih baik aku nggak mau jujur. Sehingga akhirnya siapa nih yang ngabisin makan? Nggak tahu. Kucing apa manusia? Kucing. Siapa yang membuat loser? Siapa yang membuat passenger bad passenger? Keluarga. Keluarga yang mendidik yang seperti itu.
Suami istri, hari ini adalah hari peringatan perkawinan yang ke-15. Coba, kamu sudah 15 tahun kumpul bersama, kamu ngomonglah jelekku apa. Nanti aku perbaiki. Kan kita harus terbuka toh, 15 tahun kumpul. Kamu itu ya, tidak mau keluar dari zona kenyamanan. Dari rumah ke kantor, jalannya itu terus seperti yang disampaikan Pak Renald tadi. Itu terus. Langsung. Kamu ya, kalau mau kritik, kamu yang nyetir coba. Nanti kan kamu ya ketemu gitu juga. Jalannya itu aja. Loh tadi katanya suruh ngeritik. Suruh jujur. Karena ini peringatan 15 tahun perkawinan. Baru makan yang enak. Pasang lilin. Lampunya dimatikan semua. Lalu ngejak geger. Karena kita tidak siap jujur. Kita pada dasarnya tidak siap jujur. Saudara, bagaimana sekarang kalau kita mau jujur? Kalau kita menantang orang lain jujur, kita harus mampu mengendalikan diri. Karena dia jujur, kita yang suruh. Jangan dia jujur, hadiahnya diomelin. Nah, kamu kok sekarang jarang pulang, nak? Iya, ini aku pacaran. Sudah sampai di mana, nak, pacaranmu? Sudah sampai jadi 3. Hah? Kamu belum bisa? Nah, ini kejujuran jadi masalah lagi. Sekarang ketika dia mendengar sudah jadi 3, tadi kan perintahnya Pak Kasali kan begitu toh, Pak Renald tadi, bahwa boleh pacaran, tapi harus tanggung jawab, ya toh. Jadi kalau sudah jadi 3 ya harus tanggung jawab dong. Ya. Nah ini juga gitu, waktu mendengar pertama, emosi keluar. Kejujuran bukan hadiahnya dimarahi, tapi kejujuran itu hadiahnya harus dikasih kata-kata bagus jujurnya dulu. Yang bagus adalah kejujurannya, bukan isi jujurnya. Baik, nak, kamu bisa jujur, aku kagum. Bagus. Loh, berarti bertiga, dari 2 jadi 3 ini bagus ya Pak? Bukan itu. Kamu berani jujur itu bagus. Nah terus gimana ini? Kamu kan bisa 2 jadi 3. Kira-kira kalau yang ketiga itu butuh biaya nggak? Ya butuh Pak. Kira-kira kamu bisa nggak mencarikan biaya untuk yang ketiga? Ya Papa dong, loh. Papa nggak ikut-ikutan urusan yang ketiga itu. Kenapa papanya yang suruh tanggung jawab? Kamu yang berbuat, kamu yang tanggung jawab. Nah, ini saudara, sikap menerima kejujuran ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita tidak mau terima. Nah, oleh karena itu, bagaimana sekarang kalau kita memaksa pasangan hidup kita jujur, anak kita jujur, padahal ini kita menjadi satu karakter yang bagus kalau kita bisa jujur adalah dengan menahan diri dulu. Tahan, jangan emosi menerima kejujuran. Kalau perlu, kita kadang, ya sebentar ya nak, kamu duduk di sini baik-baik dulu. Ya, saya ke kamar sebentar, mau ada sesuatu yang mau saya kerjakan. Di kamar mungkin bantal kita pukuli, guling kita tinju. Kenapa aku punya anak begini, turun siapa ini? Tapi di kamar aja. Sudah emosi puas, mungkin di kamar mandi kita cuci-cuci muka dulu, dah keluar. Baru kita bereaksi pada kejujuran itu. Kalau kita makin berkarakter, maka kejujuran itu sebetulnya ada waktunya. Di dalam Dhamma disampaikan, kata-kata yang benar diucapkan pada waktu yang salah, jangan ngomong.
Karena kalau kata-kata benar diucapkan waktu salah bikin geger. Kata-kata benar waktu yang tepat itu baru nyaman. Ya, jadi ketika bapaknya pulang sudah capek, mukanya kumel, kena lampu yang mati, jadi gerbang tidak bisa dibuka kan, gerbangnya kan pakai otomatis. Gerbang tidak bisa dibuka, ngomel sudah. Kemudian sampai di dalam lampunya mati, AC-nya nggak hidup. Kemudian langsung ngomong, Pak, tahu nggak Pak ada kabar hari ini Pak? Aku pacaran 2 sekarang jadi 3 Pak. Wah, barang yang benar, waktu yang salah. Jangan diucapkan. Tapi kalau ucapan yang salah, walaupun benar waktunya, jangan diomongkan. Misalnya, ketika satu anak, tadi kan ada bayi gelundung, ya, baru jalan gelundung. Kemudian kita ngomong, wih bagus sekali, lanjutkan. Wah kayaknya ini anak Anda bisa jadi atlet nih. Ya lanjutkan, gelundung terus. Bukan anak Anda loh itu. Anda ngomong sama ibunya seperti itu. Bagus, teruskan. Tempat yang batu-batu. Karena supaya anak itu tahu, lecet itu kayak apa. Jadi nanti dia lebih waspada di masa depan. Saudara-saudara, waktunya memang tepat ini. Ya, lihat bayi gelundung, tepat sekali. Tapi kata-katanya ini kan enggak tepat. Ibu itu bisa mengatakan, ya anakmu aja suruh begitu. Loh anakku kan sudah besar, justru sudah besar bisa suruh gulung-gulung. Ayo coba di batu-batu sana, batu fondasi bangunan sana. Nah, kata yang salah di waktu yang tepat jangan diomong. Apalagi kata salah di waktu yang salah, ya sudah enggak usah diomong lagi. Oleh karena itu kejujuran itu perlu tahu waktu ngomongnya. Ya, saudara-saudara, kalau Anda mau jujur, lihat situasinya. Kejujuran ini enaknya pas kapan? Enaknya itu sebetulnya kalau mau jujur, itu pas makan. Inilah sebabnya kenapa orang kalau mau buat perjanjian, mau buat kesepakatan apa-apa itu diundang makan. Orang kalau makan itu happy. Apalagi makannya enak. Happy. Setelah happy, gimana Pak? Makan enak. Enak sekali. Gini loh Pak. Papa tahu mobil yang baru itu. Oh ya, kan kemarin aku juga pakai. Nah itu hilang loh sekarang. Hah? Hilang. Iya Pak, itu kemarin saya parkir di sana. Di Vale, parkir Vale, nggak taunya kuncinya digandakan. Jadi hilang Pak. Marah dia. Tapi orang kalau baru makannya enak, marah itu tidak terlalu meledak dibandingkan kalau lapar. Anda boleh merenungkan, kita di dalam Dhamma ada pelaksanaan 8 sila. Salah satu silanya, yang ke-6, tidak makan setelah jam 12 siang. Sudah pernah praktek? Sudah? Anda merasa nggak kalau tidak makan setelah jam 12 siang itu kemudian emosinya lebih meningkat daripada biasanya? Merasa enggak? Kan Anda kadang-kadang, kok mesti ada goda ya? Aku kalau puasa setelah jam 12 siang ini kok mesti jadi ada goda? Kamu macam-macam. Kucing tetangga nyuri ayam goreng. Kemudian sana kaca jendela pecah. Kok mesti macam-macam? Padahal kalau kita sedang kenyang, kucing tetangga ngambil ayam. Bagus. Jangan cuma kucingnya yang datang. Itu bosmu yang cantik suruh sini sekalian. Enak. Kebetulan istri nggak di rumah, mungkin. Kan katanya Pak Renald begitu. Saya kan nggak pengalaman. Saya nggak pengalaman soalnya, jadi bagian ini saya nggak tahu, sungguhan nggak tahu Pak Renald. Saya baru tahu kalau ternyata ada perempuan itu bermasalah dengan perempuan lain. Jadi kalau laki-laki ngajak istri itu ada masalah dengan yang lain. Itu saya baru tahu hari ini. Jadi ini saya gunakan gitu. Jadi kucing ngambil nggak apa-apa. Ini kan kucing ini utusan. Nanti kucingnya saya tangkap, pasti bosnya nyari.
Lah bosnya siapa? Itulah cewek sebelah. Sini, makan bareng. Kenapa? Karena kita kenyang. Tapi kalau kita sedang lapar, keluar emosi seperti itu. Kucing walaupun yang punya cantik, tendang juga. Siram air juga. Kalau perlu bosnya dimaki juga. Nggak bisa yang ngatur kucing. Kucing aja nggak bisa ngatur, apalagi punya suami. Pantes ya kamu ya, suamimu jalan kemana-mana. Loh, nggak ada hubungannya sama kucing. Tapi karena lapar, emosi keluar. Nah, saudara-saudara, itu Anda boleh rasakan. Orang lapar, emosi lebih gampang muncul. Tapi begitu kenyang, enak. Karena itu, kalau kita mau jujur dengan seseorang, carilah suasana yang nyaman. Ya, tidak lapar, tidak keringetan. Keringetan itu juga emosi. Baru gobias gini, aduh, mobil hilang loh. Hilang. Ya, tahu waktu untuk jujur. Selain jujur, ya, kita juga perlu penyesuaian diri. Seorang yang berkarakter adalah orang yang mampu menyesuaikan diri pada apa saja yang menghalangi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca atau riwayat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, 6 tahun lamanya bermeditasi, meditasi. Kok enggak berhasil? Kemudian beliau menyesuaikan diri, mengubah sistemnya. Bahwa ternyata meditasi dengan sistem ini tidak membawa pencerahan. Tidak bisa mengatasi batin untuk tetap seimbang. Kemudian diubah sistemnya. Bisa. Keluar dari zona kenyamanan. Ini yang kadang sulit. Padahal kita di dalam Dhamma sudah diterangkan. Tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Tapi kita sulit. Tidak kekal itu hanya untuk orang lain. Gimana ya mobilku hilang ini? Tidak kekal. Kemarin ada mobil toh. Sekarang tidak punya mobil, itulah tanda tidak kekal. Kamu harus mengerti, di dunia ini tidak kekal. Duh, rambutku rontok semua. Tidak kekal. Kamu kemarin kan jelas tuh ya, kalau bayi berambut, kemudian lama-lama rontok, kan akhirnya lepas juga, kan tidak kekal. Duh, pasangan hidupku kok amblas ikut orang lain. Tidak kekal. Biasa, patah 1, tumbuh 7. Normal itu, biar pasangan hidupmu pergi, kamu cari yang lebih bagus. Ya, pasangan hidupmu, untung kamu pasangan hidupmu pergi sekarang. Umur kamu baru 40, pasangan hidupmu pergi, untung sekali. Kamu masih punya 40 tahun lagi dengan pasangan hidup yang lain. Kalau perlu pasangan hidup orang lain, apa-apaan nih, sesat ini bagian ini. Tapi kata-kata itu tadi gampang sekali saudara untuk orang lain. Tapi coba kalau dirinya sendiri. Aduh, mobilku hilang. Loh kan kemarin sama dengan aku. Parkir ya memang bisa hilang. Hidup kan tidak kekal. Itu kan mobilmu. Mobilmu sudah bekas, busuk, jelek. Aku sudah bosan pakai juga. Ini mobilku lain. Mobilku baru, mulus, enak, bagus. Sulit tidak kekal itu nyampe ke diri kita. Kalau kita praktekkan, sulit sekali. Kemudian, aduh, pasangan hidupku ikut orang lain. Bagaimana ya? Ya kan tidak kekal, ini kan kesempatan bagi kamu. Untuk cari yang baru. Wih, kamu nggak tahu pasangan hidupku itu investasinya sudah mahal. Aku dulu untuk mendapatkan dia. Mahal loh biayanya. Karena ada itu kata-kata no pain, no gain. Katanya Pak Renal tadi kan gitu. No pain, no gain. Aku untuk gain dia tuh pain banget loh. Wih, biayanya keluar banyak. Nggak hari Minggu, ada hari Sabtu, hari Senin, terus pure. Pain banget ini. Kok gennya cuma begini? Lah kalau dulu istrimu, ya memang istrimu model begitu.
Kamu nothing tulus kok dia pergi kemana-mana. Oh kamu tidak berbiaya apa-apa. Oh malah kamu yang membiayai kan istrimu. Makanya kalau istrimu pergi nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Saudara-saudara, tidak kekal menjadi sulit untuk kita. Nah, sekarang di dalam Dhamma, bagaimana kita untuk membuat kita ini gampang menyesuaikan diri? Latihan kerelaan. Kalau di dalam istilah yang tadi disebutkan Bante Joti tadi berdana, kerelaan. Kerelaan berdana, kadang Anda hanya tahu berdana materi. Ini dana materi, pokoknya kalau sudah lagu dana paramita, langsung semua pegang dompetnya. Dana paramita, pegang dompet sambil toleh-toleh. Kapan ya kotak dananya liwat? Sudah mulai. Ya, masuk, isi, keluar kosong. Anak kos, masuk kosong, keluar isi. Ya kan kantongnya kan dalam. Nggak ketahuan. Jangan jadi ide ya. Jangan dilakukan. Nanti ini sesat juga ini jadinya. Nah, saudara-saudara, Anda berdana materi itu sebetulnya adalah dana awal. Artinya apa? Ketika kita berdana, kita memperhatikan pihak lain. Karena seperti yang tadi juga Pak Renat sampaikan toh di dalam video pengalamannya beliau di Pulau Buru, kan di sana hanya ngomong, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Tapi kan bukan digerojok dengan materi. Tapi gerojoknya sapi. Atau pengetahuan untuk mengembangkan ya usaha peternakannya itu. Itu sebetulnya adalah dana dalam arti memperhatikan pihak lain. Nah, saudara-saudara, kalau ini kita kembangkan secara lebih maksimal, maka dana bukan materi ini sebetulnya hanya awal. Dana yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Maka cocok sekali kalau tadi Pak Rena di Aceh misalnya, kemudian duduk diam, kemudian mendanakan sembayang atau doa, mendoakan supaya semua makhluk yang berada di situ memperoleh kebahagiaan. Itu sebetulnya adalah kerelaan juga. Ya, jadi level yang lebih tinggi. Tidak harus berupa materi. Perhatian seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang mobil hilang ini tadi? Ketika orang kemudian melihat, "Duh, mobil kok hilang?" Satu orang yang sudah terbiasa berdana, maka dia akan menganggap ini dana sempurna. Dana sempurna yang luar biasa. Karena saya yang berdana, dia yang menerima, tidak saling mengenal, tidak saling melihat, tidak saling mengetahui. Ini sangat sempurna. Kalau mobil ini saya kasihkan seseorang, satu ketika orang itu jual, saya pasti sakit hati. Loh, mobil yang aku berikan kok kamu jual? Kamu tidak menghargai nilai-nilai historis ya? Tapi kalau sekarang yang memberi dan yang menerima tidak saling kenal. Ini dana sempurna. Kalau bisa begitu saudara, hari ini mobil kita hilang, besok kita pasang mobil yang baru. Besok lagi pasang mobil yang baru. Itu namanya orang bodoh baik hati. Karena kalau hari ini hilang ya dipelajari kenapa bisa hilang. Oh, kuncinya digandakan. Kalau gitu sekarang kunci yang mobil kita gandakan juga 3 kali. Jadi ada kunci pintu, ada kunci kontak, ada kunci setir, ada kunci gas-gasan, ada kunci rem, ada kunci macam-macam, kunci roda, sehingga orang mau ngambil itu sampai bosan. Sudahlah sebelahnya aja dah. Daripada bongkar kunci ini ketahuan orangnya. Ini kan karena kita belajar dari kesalahan. Tapi kita menerima itu sebagai kenyataan bahwa saya memang sudah salah. Saya tidak nyalahkan siapapun juga. Saya bukan watak loser. Saya tidak mau mencari alasan. Gara-gara saya kesini maka saya mobilnya hilang. Tidak. Tapi sekarang saya mencari sebabnya. Kenapa saya bisa hilang? Berarti nanti lain kesempatan. Saya tidak mengkondisikan untuk hilang. Ini kita namanya belajar. Dan ini adalah karakter. Karakter ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita harus punya tanggung jawab. Bahwa saya berbuat, maka saya yang bertanggung jawab. Karena mobil ini yang saya pakai, maka hilang adalah tanggung jawab saya.
Nah, pasangan hidup pergi. Kemudian kita tidak mengatakan, ya kebetulan pergi. Oke lah, itu untuk yang pertama mengatakan gitu. Tapi kemudian kita merenungkan, kenapa pasangan hidupku pergi? Mungkin ada kesalahan di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Ya, kalau pertama kan kita hanya ngomong, ya sudahlah, anggap berdana aja. Ini dana sempurna nih. Orang yang dicintai diberikan kepada yang lain. Itu termasuk dana loh saudara. Function. Pasangan hidup difunction. Dibebaskan. Ya, dilepaskan. Jadi, kemana nih istrimu? Sudah saya function, Bante. Dah lari sama orang lain sana. Jadi gimana sih kamu sekarang? Ya cari baru, Bante. Terus kalau nanti bosan lagi, ya function lagi, Bante. Saya kan tukang function. Ikan 1000 aja saya function semua. Apalagi istri 7, function semua. Bukan begitu, saudara. Kalau kita penyesuaian diri, ini adalah kita kemudian melihat. Kalau ada kesulitan, maka saya harus berusaha memperbaiki. Supaya kesulitan yang sudah saya alami, jangan terulang di masa depan. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan, maka kemudian kita juga belajar supaya kita bisa mengulangi kebahagiaan itu di masa depan. Ini yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang baik kita tingkatkan, yang buruk kemudian kita perbaiki. Ya, sudah ada kerelaan, kemudian ada penyesuaian diri. Yang ketiga, kesabaran. Karakter yang baik adalah punya kesabaran. Tadi juga Pak Renat sudah membuka dengan, wah, orang sembahyangnya tekun. Kenapa ya? Kok kesabarannya kurang? Emosinya gampang meledak. Kalau sembahyang kok enggak? Iya, karena kalau sembahyang itu, kapan datangnya yang disembayangi, apa yang diminta terkabul atau tidak, itu kan bisa diproses panjang. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kan langsung bisa diminta. Ya kalau kita sembahyang, oh saya kepingin punya keturunan, saya pengen punya anak. Padahal belum punya pacar. Bagaimana ini? Mau lompatan seperti itu. Tapi karena namanya sembahyang, nanti kan kalau memang yang akan dituruti kan segera punya pacar. Jadi dia tidak langsung minta punya pacar, dia langsung minta keturunan, minta anak. Sampai meninggal tidak punya anak, oh ya paling nanti lahir lagi baru punya anak. Itu yang membuat doa itu jadi lebih sabar. Karena kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Tapi kalau ngelamar anaknya orang, itu kan jelas. Bapak, kita sekeluarga hari ini kita datang untuk melamar anak Bapak. Ya, sambil dituntun tadi, ya, kalau Pak Renal menyampaikan dituntun, anak lakinya dituntun, ya, mamahnya nuntun, kemudian datang ke rumah besannya, ini kita mau melamar anak ibu atau anak bapak. Bagaimana? Sebentar ya, kita tunggu 2 bulan lagi. Oke, 2 bulan lagi datang lagi, ngelamar lagi, tunggu ya. 5 bulan lagi. Oke, 5 bulan lagi, ngelamar lagi. Tunggu ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama kan dilempari batu rumah itu. Kenapa? Karena jelas, ini tidak ada komitmen. Tapi kalau doa tadi menjadi lebih sabar. Karena waktunya tidak ada yang tahu. Tapi kalau berhubungan dengan seseorang, ini membutuhkan pengertian. Karena itu saudara, kesabaran ini muncul dari mana? Muncul dari yang pertama atau yang kedua tadi sebelumnya, yaitu penyesuaian diri. Orang yang jujur, kemudian tahu waktu, sebetulnya dia juga sudah sabar. Ini belum waktunya ngomong, ini sebetulnya sudah sabar. Bisa menyesuaikan diri, ini juga kesabaran. Jadi, wah mobilnya hilang, oke lah. Memang semuanya sudah tidak kekal, tapi sekarang aku mau memperbaiki sistemnya supaya lebih aman. Itu kesabaran. Tidak cuma marah-marah mencari alasan kepada pihak lain. Ya, nah kesabaran ini bagaimana melatihnya?
Sebetulnya salah satunya adalah dengan mengembangkan kesadaran kekinian hidup saat ini. Saudara-saudara, Anda yang hadir di sini, Anda semua hadir di sini, badan Anda di sini, semuanya lengkap di sini, tapi kira-kira pikiran Anda di mana ya? Apakah pikiran Anda juga di sini? Pikiran Anda kemana? Keliling-keliling, piknik, ya, ke masa lalu atau ke masa depan. Duh, kenapa nggak selesai-selesai acara ini? Aku sudah mau nonton. Ke masa depan. Aduh, kenapa aku sampai ke sini? Aduh, anakku ini memang menjebak aku. Aku sebetulnya kepingin jalan-jalan, tapi akhirnya sampai sini. Itu masa lampau. Kita itu selalu pikirannya dibawa ke masa lampau atau masa yang akan datang. Lupa bahwa hidup ini adalah saat ini. Masa lalu pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Anda yang jam 1 siang tadi, Anda pernah hidup, tapi Anda tidak bisa kembali ke jam 1 siang. Anda yang nanti jam 8 malam, Anda akan hidup, tapi belum tentu hidup. Saya tidak nakut-nakuti, tapi Anda belum tentu hidup pada jam 8 malam nanti. Tapi pikirannya kita sudah nyampe ke situ. Hidup adalah saat ini. Kalau Anda bisa berpikir bahwa sadar saat ini saya sedang apa, maka kesabaran itu muncul. Kesabaran muncul, kemudian kegelisahan, kecemasan itu hilang. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa sadar setiap saat? Kuncinya adalah sering mengatakan, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang bekerja. Selalu hidup pada kekinian, kesabaran meningkat. Tapi masa lalu bukan kita tolak. Tadi pada waktu kesabaran kita sudah tahu bahwa masa lalu itu kita jadikan pelajaran. Supaya kita tingkatkan pada saat ini. Masa depan kita jadikan tujuan untuk kita capai dengan tindakan nyata saat ini. Tadi Pak Renat sudah juga memberikan pertanyaan. Siapa yang tidak punya paspor, tapi pengen ke luar negeri? Itu kan berarti berpikir masa depan, tapi tidak menindakkan sesuatu pada saat ini. Nah kalau sudah begitu, bagaimana masa depan jadi baik? Kemudian kita hanya berdoa supaya masa depan lebih baik, masa depan lebih baik. Tapi tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Dengan demikian saudara, kalau kita mau sabar, kuncinya adalah selalu sadar setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Kemarahan Anda selalu berbicara tentang masa lalu. Dulu saya sudah ngomong ya, jangan mengulang seperti ini. Dulu, kenyataan kan sekarang diulang. Nah kenapa kita marah? Inilah karena kita tidak sadar saat ini. Kalau dulu saya sudah menyampaikan orang itu masih melakukan, berarti cara saya mendidik yang tidak tepat. Itu yang kalau tadi dalam contoh yang video bahasa Thai itu, yaitu dia hanya memberikan, oke lah dikasih, ya sudah kamu boleh lagi, ya sudah tidak ada hukuman apapun juga. Mungkin dia memang sulit bangun pagi. Kalau sudah sulit bangun pagi berarti senang tidur malam. Kalau sudah senang tidur malam, ya dia bukan kerja di kantor, dia bisa dipindahkan jadi satpam. Sehingga dia kalau malam melek terus, jam orang melek dia tidur. Jadi tidak usah action gosok gigi lah apa, sudah dia akan tidur pada jam kerja. Inilah saudara yang membuat kesabaran itu bisa muncul karena kita hidup pada saat ini. Tanpa menolak masa lampau, tanpa juga menafikan atau menghilangkan masa depan. Masa lalu dan masa depan tetap harus dimulai dari saat ini yang terbaik. Kalau kita sudah mengembangkan kejujuran, kemudian kita mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi, mengembangkan kesabaran, maka kemudian yang keempat adalah selalu mengembangkan kesadaran ini setiap saat. Ya, saat kita melangkah, jalan duduk ini betul-betul kita kembangkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kematian datang pun, kita tidak lagi gelisah. Kita menjadi orang yang berkarakter
kuat bahwa inilah kematian yang memang harus saya jalani, karena hidup adalah tidak kekal. Jadi kemudian kita hanya memperhatikan saat ini saya sedang berbaring, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, matilah. Tapi kalau kita mikir-mikir yang dulu, aduh hutangku belum selesai ini, aduh bagaimana ini, aduh nanti kalau saya mati lahir di alam neraka bagaimana ini. Gelisah terus, kematian juga tidak akan menjadi kematian yang membahagiakan. Akhirnya tidak ada pengumuman meninggal dengan tenang, tapi meninggal dengan kegelisahan. Telah meninggal dengan gelisah, si A, riwayat hidupnya bagaimana. Ya, nah inilah saudara 4 hal yang mau saya sampaikan dalam pendidikan karakter, yang menjadi contoh, yang kita harus contohkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada siapapun juga, bahwa 4 hal ini kalau kita kembangkan dengan baik, maka kita menjadi agen perubahan. Bahwa kita yang berubah dulu, maka lingkungan kita bisa menjadi berubah. Tapi kalau kita menunggu orang lain berubah, selamanya kita akan menjadi penumpang yang jelek. Kita tidak akan pernah punya inisiatif untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga ini bisa menjadi awal untuk diskusi kita yang tinggal sejenak dan bisa memberikan manfaat untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, semoga selalu bahagia. Dengan pembacaan parita, kita menghormat kepada mereka yang telah mendahului kita. Bahkan tadi sebelum upacara mulai ada beberapa orang yang mengatakan atau mungkin lebih cocok meminta, Bante, nanti kalau keluarga saya datang, saya dikasih tahu. Sebetulnya keluarga kita, anggota keluarga kita itu sering datang di sekitar kita. Karena kadang-kadang kematian itu tidak begitu dirasakan oleh orang yang meninggal. Seperti hari ini Anda bisa berkumpul bersama, Anda bisa bertemu muka dengan teman dan sahabat, kerabat, keluarga. Sebetulnya pada saat seseorang meninggal dunia yang masih baru sekali, kadang-kadang dia merasa belum meninggal karena dia bisa melihat keluarganya, dia melihat kerabatnya, dia melihat teman-temannya, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Ini khususnya adalah mereka yang setelah meninggal terlahir di alam peta. Kalau seseorang yang meninggal kemudian terlahir di alam surga atau di alam neraka, mereka mungkin sudah hanya merasakan bahagia saja ketika lahir di surga, kemudian menderita saja ketika lahir di neraka. Tetapi ketika seseorang meninggal dengan kemelekatannya, maka dia sebetulnya terlahir di sekitar keluarganya. Ketika dia akan bertanya, ketika dia mau ngomong, ketika dia menyenggol, jawil, keluarganya tidak ada yang memperdulikan, keluarganya tidak ada yang memusingkan. Padahal dia merasa masih hidup, padahal dia merasa masih berkumpul, tapi tidak ada keluarga yang memperhatikan. Sehingga mereka mencari usaha.
Bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan sesuatu, bahwa saya kepingin ngomong ini, saya kepingin melakukan itu, bagaimana caranya? Kadang-kadang dia membuat suara yang ciri khas orang tersebut. Oleh karena itu kalau ada orang yang baru meninggal dunia, tidak heran di sekitar rumah kadang-kadang terdengar suara orang yang berjalan itu seperti keluarga kita. Cara nyeret sandalnya persis, cara langkah kakinya persis, padahal orangnya tidak ada. Atau kadang-kadang di sekitar rumah kita ini kemudian muncul bau tertentu. Kalau dulu yang meninggal suka merokok, baunya rokok. Pada saat meninggal dikasih daun pandan, kadang-kadang ada sebagian orang tertentu di sekitar almarhum atau jenazah itu dikasih irisan pandan. Itu bisa tercium bau pandan itu. Pada saat meninggal disuntik formalin, satu bahan pengawet jenazah, kadang-kadang dalam rumah itu juga bisa bau formalin. Pada saat meninggal dikasih kembang sedep malam, bisa di dalam rumah itu bau sedep malam. Pernah Anda mendengar pengalaman seperti itu atau punya pengalaman seperti itu? Pernah? Ya. Apa reaksinya? Biasanya takut. Kok rasanya yang meninggal ini masih nungguin saya ya? Ketika kita melihat tempat duduk yang biasa dia nonton televisi, kok rasanya kalau saya membelakangi tempat itu kok seperti dia itu memandeng belakang leher saya ini dengan kuat sekali. Akhirnya kita takut. Kalau sudah takut, yang dipanggil ya para biku lagi. Bante, rumah saya ini nampaknya ada makhluknya. Masa tahu-tahu bau menyan, bau irisan pandan, bau formalin, bau rokok. Padahal di rumah tidak ada yang merokok, akhirnya bikunya yang dipanggil lagi. Padahal sebetulnya itu keluarga kita yang kepingin komunikasi, pengen kita bantu dia supaya dia mendapat kelegaan. Nah, oleh karena itu kalau Anda sudah mendengar tanda-tanda atau mendapat tanda-tanda seperti itu, bukan takut yang mestinya Anda tunjukkan, tapi Anda mengatakan di dalam hati Anda. Kalau memang di sini ada keluarga yang ingin menyampaikan sesuatu pesan, tolong kasih tahu lewat mimpi. Udah, kita beberapa kali kita tidur, kadang-kadang dia kasih mimpi kepada kita. Jadi jangan takut. Kalau sekarang di wihara Anda berani tanya, Bante, nanti kalau keluarga saya datang kasih tahu ya Bante. Kalau di wihara, coba kalau di rumahnya sendiri, nanti kasih tahu. Dikasih tahu sungguhan bisa nggak tidur loh Anda. Kalau di wihara, alah nggak apa-apa lah, biar keluarga saya titipkan wihara saja. Kalau saya suruh, coba bawa pulang mana keluarganya, kan dia nggak ajak pulang, belum tentu Anda berani. Padahal waktu hidup cintanya luar biasa, begitu sudah meninggal, ayo coba ini digandeng bawa pulang, takut. Nah, oleh karena itu, sebetulnya terhadap makhluk halus itu kita tidak perlu takut. Mereka itu kadang keluarga kita sendiri. Nah, jadi bagaimana sekarang kita melimpahkan jasa seperti malam hari ini? Kita berbuat baik atas nama almarhum atau almarhumah yang kita cintai tersebut. Jadi biasanya kalau kita ada bau pandan atau bau rokok atau mendengar suara langkah kaki atau tanda-tanda yang lain, kadang dia membawa kunci. Kadang-kadang zaman dulu kan nenek dan kakek kita itu kalau bisa masa hidupnya kan ada kunci banyak, kunci kamar, kunci lemari, kunci pintu gerbang, kunci macam-macam, diikat di peniti.
Sehingga kalau jalan bunyi kericik, 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 kericik. Itu nanti kalau dia meninggal, kadang-kadang suara itu kita bisa dengar. Nah, jangan lupa Anda mengatakan kalau memang ada sesuatu yang mau disampaikan, tolong kasih mimpi. Nah, nanti dia ngimpi, kasih ngimpi. Oh, saya lapar. Pada saat dia kasih mimpi lapar, Anda tidak perlu masak kemudian dibakar. Tidak perlu itu dikerjakan. Anda boleh masak kesenangan orang yang sudah meninggal atau almarhum itu. Kemudian Anda berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin itu karyawan Anda, mungkin itu keluarga Anda, mungkin tetangga Anda, atau mungkin siapa saja yang membutuhkan. Kemudian Anda mengucapkan di dalam hati, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan pada hari ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk almarhum atau almarhumah mendapatkan makanan yang secukupnya, sesuai dengan kondisi kehidupannya dia saat ini. Nanti kalau kita sudah lakukan itu sekali atau dua kali saja, almarhum yang tadi memberi mimpi kepada keluarga kita si A, nanti dia bisa kasih mimpi lagi kepada si A. Dia mengatakan, oh saya sudah dapat makan. Itu bisa kejadian begitu. Jadi bukan makanannya yang dibakar. Atau ada yang mengatakan lagi, almarhum kasih mimpi, wah aku membutuhkan pakaian. Bukan pakaiannya yang Anda bakar, tapi pakaian-pakaian almarhum itu Anda boleh berikan kepada panti asuhan, panti jompo, atau yang apa, atas nama almarhum. Itu biasanya nanti mimpinya juga datang lagi untuk memberitahu bahwa kiriman makanan, kiriman pakaian sudah nyampe. Kalau kita melakukan pelimpahan jasa, tidak harus berupa wujud fisik makanan, wujud fisik pakaian, tidak perlu. Kadang-kadang kita mengadakan puja bakti bersama ini pun kita bisa limpahkan jasanya. Kenapa? Karena pada saat kita berpuja bakti seperti malam hari ini, pikiran, ucapan dan perbuatan kita ini kita arahkan untuk kebajikan. Pada saat tadi benang ditarik dan sekarang pun Anda masih pegang, benang ini menghubungkan atau berhubungan dengan papan nama yang ada nama-nama dan foto almarhum almarhumah yang malam hari ini kita upacarakan. Sehingga pada saat Anda membaca doa, tidak perlu Anda harus di depan sana. Di sini pun bisa. Karena sebetulnya doa itu tidak harus dilewati dari depan, depan. Itu kan seperti orang ngomong-ngomong. Anda di depan fotonya lalu ngomong, ya ibu saya yang tercinta, hari ini saya datang. Sebetulnya Anda tanpa itu bisa. Anda bertekad sambil duduk di sini, Anda mengatakan, ya ibu saya almarhumah, saya hari ini mendoakan semoga engkau bahagia. Itu bisa. Jadi bukan kita mendoakan semoga ibu kasih saya rezeki, kasih saya berkah. Bukan, orang meninggal nggak usah kita mintai apa-apa. Tetapi sekarang kita justru mendoakan kepada dia supaya dia bahagia. Apalagi kalau kita bisa mengingat jasanya dia, ibu atau almarhum ayah, jasa yang telah engkau berikan kepada saya sudah sangat besar. Engkau telah mengkondisikan saya lahir di tempat ini dengan tangan dan kaki utuh, kepala utuh, hidung utuh, badan utuh, cara berpikir utuh. Semoga dengan kebaikan yang telah engkau miliki selama hidupmu itu, engkau berbahagia di kelahiran yang sekarang. Itu kita bisa rumuskan bahwa dia sudah berjasa kepada kita. Kita rumuskan supaya dia berbahagia. Nah, jadi pada saat nanti duduk merenung atau mungkin tadi Anda bermeditasi, Anda bisa ucapkan kalimat itu. Mengingat jasanya dia
lalu kita limpahkan, kita arahkan, semoga kebaikan dia berbuah dalam bentuk kebahagiaan. Kemudian kita juga mengingat jasa yang kita lakukan malam hari ini. Pada saatnya nanti Anda setelah membaca parita, mendengar dharma dan bermeditasi, pada saatnya nanti Anda juga akan melimpahkan jasa. Anda menyebut nama almarhum atau almarhumah, orang tua atau ayah atau ibu atau keluarga atau leluhur Anda. Renungkanlah kebajikan Anda. Semoga dengan kebaikan yang telah saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk almarhum dan almarhumah. Karena kebajikan tidak harus berupa benda, tidak harus berupa materi, tetapi jasa seperti hari ini Anda membacakan doa, membacakan parita, bermeditasi semoga almarhum berbahagia, itu pun sudah bisa dilimpahkan. Bahkan kadang-kadang beberapa orang yang mungkin tidak mempunyai benda atau materi yang bisa diberikan, dia hanya punya tenaga, maka dia bisa mengatakan, misalnya nanti pada saat pergi ke makam pahlawan, membersihkan makam pahlawan, hanya dengan modal tenaga, modal tangan mencabuti rumput, dia bisa mengatakan dalam hati, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan pada hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk para pahlawan yang berada di sini. Ini sebetulnya adalah merupakan satu cara kita melimpahkan jasa. Kita dengan bisa melimpahkan jasa, sebetulnya kita menghargai orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Karena kalau binatang saja bisa menghargai orang yang berbuat baik. Misalnya saja Anda memberi makan ikan, tiap hari Anda memberi makan ikan, maka ketika Anda dekat dengan ikan itu akan ngumpul dengan Anda. Tiap hari Anda memberi makan anjing, tiap hari Anda memberi makan kucing, ketika Anda dekat dengan binatang itu, dia pun akan dekat. Karena dia tahu bahwa kita orang yang menyayangi dia. Nah sekarang kalau binatang, kepada mereka yang bisa berbuat baik, bisa kenal, apalagi kita manusia. Orang tua kita sudah berbuat baik kepada kita, leluhur kita sudah berbuat baik kepada kita, mereka membesarkan kita, mendidik kita, maka tentunya sudah merupakan kewajiban untuk kita berbuat baik atas nama mereka. Berbuat baik atas nama mereka dengan secara yang bukan fisik, membaca parita, membaca doa, ini adalah merupakan satu hal yang bagus. Kemudian juga mengenang jasa mereka, dan juga mencoba merenungkan apa sih nasihat yang pernah mereka lakukan, yang pernah mereka ucapkan selama hidup. Yang ini harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu juga bentuk penghormatan, bentuk kebajikan yang kita bisa limpahkan jasanya kepada para almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia. Kemudian juga dengan kita bisa menghargai orang yang sudah meninggal, yang pernah berjasa kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah usaha mengikis keakuan, kesombongan, bahwa di dalam hidup ini sesungguhnya kita bukan hidup sendirian, tetapi kita hidup untuk saling bisa berbagi. Kalau kita bisa menyadari demikian, maka di dalam kehidupan ini kita akan selalu rendah hati, karena kita akan selalu membutuhkan pihak lain. Nah inilah sebetulnya makna pelimpahan jasa untuk orang yang sudah meninggal, bahwa mereka pernah berjasa kepada kita. Kemudian yang lain lagi, bahwa kalau sekarang saya bisa mengingat kepada mereka yang telah berjasa, apakah yang harus saya lakukan untuk menanam jasa kepada mereka yang ada di sekitar saya pada saat ini, keluarga saya saat ini yang masih hidup,
tetangga saya yang masih hidup, lingkungan saya yang masih hidup, jasa apakah yang bisa aku berikan kepada mereka, kebajikan apa yang bisa aku lakukan kepada mereka, sehingga kehidupanku sebagai manusia bisa memberikan manfaat untuk mereka. Kalau pahlawan negara mengorbankan kehidupannya untuk kemerdekaan, pahlawan keluarga mengorbankan seluruh kemampuannya untuk kebahagiaan keluarganya, maka sekarang apakah yang bisa aku korbankan? Perbuatan apa yang aku bisa korbankan? Cara berbicara apa yang aku bisa lakukan? Cara berpikir yang bagaimana yang bisa aku bagikan kepada mereka semua, sehingga setiap kali kehadiran saya memberikan kebahagiaan untuk lingkungan. Setiap kali saya berbicara, memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Setiap cara berpikir saya memberikan manfaat untuk lingkungan. Dengan demikian pula saudara, kita bukan hanya kagum kepada para pahlawan, tetapi hendaknya kita juga berlatih menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam lingkungan kita masing-masing, sehingga akhirnya jika tiba saatnya nanti nama kita terpasang di sana, foto kita terpasang di papan itu, maka saat itu kita sebetulnya bisa sudah tidak perlu lagi memberikan pesan. Ketika kita bertemu dengan teman kita, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, ketika kita bertemu dengan lingkungan kita dan kita mau ngomong nggak bisa, mau jawil nggak bisa, maka kita lalu menyadari, aku ini sudah tidak ada lagi di dunia, tidak lagi berkumpul dengan keluargaku, aku ini ternyata sudah meninggal dunia. Tetapi karena aku sudah banyak berbuat baik, maka kebahagiaan itu kita bisa rasakan. Orang yang selalu ingin berkumpul dengan keluarganya, ingin memberi pesan. Hi, this is me after 3 months. Nah